Halo semuanya, salam pramuka. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu baik ya. Teman-teman, baru-baru ini kita baru saja memperingati Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November. Nah, peringatan Hari Pahlawan ini diadakan untuk mengenang serta mengingatkan kita akan perjuangan dan jasa-jasa terbaik para pahlawan nasional Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui siapa saja sih dan jasa apa saja yang telah dilakukan oleh pahlawan nasional Indonesia, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan yang kita rasakan hari ini. Semua itu tak lepas dari jasa-jasa pahlawan nasional Indonesia di masa lampau ya teman-teman. Nah, untuk jadi pahlawan masa kini, teman-teman dapat melakukannya dengan cara teman-teman sendiri, tapi untuk itu mungkin kita akan membahas setidaknya 15 pahlawan nasional dan jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, berikut cuplikannya. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah bergabung dalam para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Yang kedua yaitu Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands Indie Civil Administratie atau Nica Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Yang kedelapan yaitu Kapitan Patimura.
Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Pattimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Pattimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan yaitu Cut Nyak Dien, merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamnga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika, satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan dan diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi untuk membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Company Belanda. Yang ke-12 yaitu Tan Malaka, salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Yang ke-13 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya ini merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Pattimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda, dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-15 yaitu Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Dan yang selanjutnya yaitu Agus Salim. Di awal berdirinya Republik, Agus Salim memegang peran yang tidak kalah penting dibanding tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya. Namun, kiprah Agus Salim di pentas politik kemerdekaan sudah jauh ada sebelum era kemerdekaan. Agus Salim merupakan salah seorang pemimpin organisasi Islam terbesar kala itu, yakni Serikat Islam. Agus Salim yang dikenal menguasai berbagai macam bahasa asing ini juga dikenal sebagai seorang diplomat yang ulung. Itulah 15 nama pahlawan Indonesia yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, selain 15 nama tadi, banyak pula pahlawan-pahlawan yang amat berjasa atas kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman, Bunda Ara harapkan melalui video ini dan melalui peringatan Hari Pahlawan, teman-teman Bunda harapkan bisa menjadi pahlawan masa kini. Dengan apapun caranya dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu menjadi pahlawan masa kini yang senantiasa mencintai bangsa kita sendiri dan memperjuangkan kemerdekaan serta melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan di masa lampau.
Oke, semoga video yang Bunda Ara tampilkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman teman-teman dalam menjadi pahlawan masa kini. Oke teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir video. Salam Pramuka.